Ya, makanya tadi dibahas bahwa dulu tuh kalau Dewa itu nyetak foto itu di Indo Studio, mau foto pun di Indo Studio yang di Jalan Tuparep. Sekarang tiba-tiba yang Dewa tahu adalah menjadi Ming Art. Nah itu yang bekerja di vendor dekorasi untuk pernikahan ataupun event-event tertentu. Nah kita hadirkan di kesempatan hari ini ada dari Tante Lina dan juga ada dari Reinhard ditemenin sama teman saya yang cantik dari Resinda Hotel. Halo, apa kabar? Baik. Kabar baik. Ya, boleh ceritain nggak mungkin dari Reinhard ataupun dari Tante kenapa sih dulu tuh di percetakan foto ataupun di studio foto menjadi Ming Art itu waktu kapan beralih dari foto ke dekorasi? Sebetulnya Ming Art sendiri awal kita bisnis ya, Ya. mulai dari jual bingkai. Bingkai terus akhirnya memang kita jual juga lukisan gitu kan, kaligrafi. Nah lalu kita kan ada sebelum itu adanya di Cihuni yang kita kenal awal sekali. Lalu pindah ke area Jalan Insinyur Haji Juanda dulu. Haji Juanda dulu. Itu masih di frame. Berarti saya masih kecil ya kalau itu ya. Mungkin belum lahir kali. Belum lahir. Mudah banget ya. Udah banget. Nah lalu terakhir kita ke Tuparef. Oke. Awalnya kan frame, lalu kemudian di sebelah itu ada butik. Butik ganti dengan studio. Betul. Kita join, sebetulnya bukan Ming Art itu. Kita join dengan teman, dia studio foto, tapi kan masih nyambung dengan frame gitu. Ya. Nah lalu teman, sebetulnya dekor sendiri itu udah lama sekali. Dimulai dari sekitar tahun 90-an deh. Dari tahun 90-an. Awalnya dari suamiku itu dia otodidak ya, maksudnya passionnya tuh Ke di dekorasi. Cuma memang enggak akademis gitu enggak. Ya, tidak secara akademis, cuma dia otodidak karena mungkin melihat atau bagaimana mempelajarinya. Iya, kemudian ada temennya awalnya yang nyuruh dia dekor di Hotel Bestin itu pertama kali. Lama banget ya. Bestin, Baknya kayaknya nggak tahu deh Hotel Bestin. Tahu. Sampai sekarang kan masih ada sih. Masih. Nah itu di Bestin teman yang meritnya. Ya. Ya dari istilahnya dari mulut ke mulut lah itu, dari teman dia, saudaranya gitu, teman yang lain. Nah itu, tapi kita nggak pakai nama Ming Art. Oke. Karena kan waktu dulu juga memang ya cuma bantu teman, hobi dia, hobi dekor. Ya. Ya lanjut akhirnya. Berarti eksistensinya dari tahun 90-an sampai sekarang tahun 2025. Betul. Nah, apa sih kiatnya untuk bisa menjadi eksistensi di dekorasi ini? Karena kalau kita tahu kalau di Kerawang kalau misalkan ada pernikahan atau apa dekorasinya pengen apa udah pasti gitu. Itu kalau udah nggak akan gagal lah istilahnya begitu ya. Itu gimana sih cara menjaga eksistensinya itu, Mam? Terima kasih ya untuk dibilang Ming Art sampai saat ini boleh istilahnya boleh Bangga ada hati ya. Hadir gitu ya. Itu ya karena kita betul-betul dari hati kita setiap kali dekor itu kita sepertinya bukan untuk klien tapi untuk kita yang mau hajatan lah istilahnya, yang mau anak kita menikah. Nah kita buat seperti itu, jadi istilahnya kita harus perfect, harus rapi, nggak asal-asalan bikin sesuatu gitu. Seperti itu. Jadi merasa bahwa yang punya acara tuh kita. Betul. Akhirnya penuh hati untuk mengerjakannya. Betul. Nah dari zaman sampai zaman dari tahun 90, 2000-an, sekarang 25. Kalau misalkan kayak sekarang tuh Gen Z, milenial atau apa, berarti kan banyak sekali tren-tren yang setiap tahun itu pasti berganti. Nah biasanya ngikutin nggak sih kalau dari Ming Art itu sendiri untuk sekarang trennya ini gitu, bagaimana? Ya kebetulan kan itu kan awal dari suami ya.
Ming Art itu dekorasi Ming Art Decoration. Kebetulan sekarang sih sudah kita dibantu sekali dengan anak Renhat ini. Oke. Nah ini passionnya memang saya suruh dia kuliah di DKV itu bukan karena mau menggantikan papanya, tetapi memang dia juga dari Bisa kecil membantu. hobi menggambar, melukis oke. gitu kan. Jadi mungkin Renat yang bisa bantu. Gimana Hat? Tiap tahun kan suka ada pergantian tren seperti itu. Tahun ini apa kalau Renhat tahu? Sebetulnya kalau tren itu sifatnya subjektif sih. Ya. Maksudnya kan setiap klien tuh punya kayak wedding dream yang berbeda-beda gitu ya. Dan itu kayak berubah-berubah pastinya tiap tahun tuh. Cuman kalau boleh kasih kasih pendapat, Masukan. Ya. kasih masukan. Kalau tren di tahun ini tuh sebetulnya yang biasanya tiap tahun tuh tren-trennya tuh banyak menggunakan kayak properti bahan styrofoam. Nah sekarang udah mulai beralih nih peralihan. Jadi sekarang kita kombinasiin dengan fabric atau kain itu sendiri. Jadi ada kombinasi dari styrofoam sama kain. Itu bisa 50% atau sekarang juga banyak juga justru malah kainnya itu lebih banyak gitu persentasenya ya dibandingin dari penggunaan styrofoam itu sendiri. Sebetulnya yang aku lihat sih sekarang trennya seperti itu. Ada juga trennya yang sifatnya yang akhir-akhir ini lagi viral ya, pernikahan Luna sama Maxim ya. Nah itu tuh sifatnya ke kerajinan sih. Jadi Anyaman. Betul, ya itu juga mulai naik nih. Apalagi sekarang dipopulerkan sama Luna sama Maxim juga gitu. Itu bakalan naik sih di 2025. Oke, tapi dari Ming Art juga kena eksistensinya dari dulu sampai sekarang banyak sekali rekanan-rekanan ya Mam ya. Dan rekanan itu bukan hanya dari vendor fotografer, MC, MUA, dari venue pun sama. Nah kita udah hadirkan juga nih Anda Mbak Kay yang sudah rekanan dengan Ming Art. Iya. Nah, sejak kapan antara Ming Art dengan Resinda itu rekanan? Apakah dari semenjak Resinda itu hadir ataupun baru-baru sekarang ini? Karena saya juga beberapa kali ngisi acara di sini MC dan emang jobnya dari Ming Art dan dari Resinda juga kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dan itu benar-benar wah banget karena ballroomnya yang gede tapi disulap. Ini kok kayak enggak yang gede tuh jadi enggak kayak kita bisa lari-lari juga tapi bener-bener full dekoran tuh bagus banget. Ini bukan peres ya, tapi emang beneran bagus. Dari awal kita masuk itu sampai dalam itu udah bagus banget. Nah, sejak kapan nih mungkin dari Bake mau jawab sejak kapan berrekanan dengan Ming Art itu sendiri? Kalau sejak kapannya, kalau saya sih kan baru handle wedding itu di tahun 2020 ya. 2020 baru mulai handle wedding dan dari awal memang setahu saya udah barengan sama Ming Art gitu. Dan cuman kalau sebelum-sebelumnya kayaknya udah duluan gitu. Jadi sebelum aku pegang udah dari sales yang lama tuh udah kerjasamanya barengnya sama Ming Art karena memang seperti klien itu dia tadi yang dibilang sama Kang Dewa, klien itu banyak yang pengen didekorin sama Ming Art untuk di Resinda udah Hotel. request duluan. Betul, terutama klien-klien yang memang asalnya dari Karawang ya. Jadi setiap kali ditanya nanti dekornya vendor dekorasinya mau siapa? Kemungkinan Tante Lina dan itu kayaknya memang kenalnya juga sudah secara pribadi gitu kan, secara kan Terlina kan juga memang asli Karawang ya Tan ya, gitu dan memang sudah diketahui sama klien-klienku yang ada di Karawang. Selama rekanan atau Bake sama Tante Lina bersama Ming Art kalau menggarap suatu acara itu gimana sih? Ada hektiknya atau bagaimana Bake? So far selalu smooth. Apalagi komunikasi lancar, koordinasi lancar, terus kemudian apa yang klien inginkan itu terdeliver dengan baik. Betul. Dari sisi Ming Artnya juga hasilnya juga terdeliver dengan baik ke kliennya, jadi match gitu, ketemu gitu. Oh klien pengennya begini, dari Ming Artnya juga bisa gitu, bisa mengikuti keinginan kliennya seperti apa.
Ya, so far so good sih. Iya, Ya, betul, terus oke. aku juga sering banget kan ngadain beberapa event-event gede yang memang untuk wedding, dan kita dibantu dan disupport langsung oleh Ming Art gitu. Iya, karena Ming Art itu bukan hanya dengan Resinda aja, kayak MUA juga banyak di sini ya. Nah, seperti yang di belakang saya ini juga ada yang busananya dari Mary Carroll. Ini adalah salah satu MUA juga yang di daerah Karawang ke utara itu udah terkenal banget. Nah, kita ngobrolin lagi tentang Resinda. Selain lokasinya yang strategis, Bakay, terus di sini tuh venue-nya banyak banget untuk area-areanya. Dari Miat sendiri, kalau misalkan ada klien ya, misalkan akadnya pengennya di garden, resepsinya di ballroom, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk melaksanakan itunya sendiri? Dari Miat gimana? Pernah beberapa kali yang seperti itu. Tapi umumnya kan banyak di indoor ya, di ballroom. Cuma ada permintaan beberapa klien yang minta akad di garden. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Kita ngikutin Kita permintaan ikutin klien ya, maunya request gimana. request dari klien. Nah, kalau dari Bakay sendiri, karena kan kalau saat ini kan cuacanya kurang tidak dapat diprediksi. Tadi kita bolak-balik ya. Tadi kita bolak-balik ya, gitu. Kadang suka agak susah diprediksi Iya, kan. tiba-tiba gerimis, tiba-tiba terang. Ada saran tertentu nggak sih buat klien kalau misalkan dia requestnya gimana gitu? Sebenarnya banyak banget klien yang pengen akad atau pemberkatannya di garden, nanti acaranya di ballroom. Memang ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tawarkan kepada klien, Ya. kayak misalkan kalau acara akadnya pagi, waktunya jadi sempit karena kita tahu Karawang ini kan dingin sekali ya. Banget. Jadi kalau jam Banget. 10 ke atas tuh udah mulai bercucuran keringat kan. Jadi ya kita kasih masukan lah kepada klien. Tapi kalau dari sisi teknis untuk dekorasinya segala macam secara venue, kita so far tidak ada masalah karena Resinda Hotel juga punya area-area untuk loading barangnya tuh sangat strategis, sangat memudahkan sekali untuk vendor. Jadi nggak susah gitu bawa barangnya kalau mau ke garden atau mau di ballroom atau mau di Ramasita sekalipun di lantai 2-nya itu nggak ada masalah. Berarti banyak ruangan-ruangan atau yang bisa digunakan sebenarnya ya. Betul. Selain ballroom yang segede banget Iya. itu, terus ada lagi yang di lantai 2 ini ya. Iya, Di sini di ada lantai- berapa ruangan, Mbak Kay? Kalau di sini untuk total ada untuk option. Kalau untuk wedding, acara wedding di sini cuman rata-rata sih pakainya Ramasinta. Tapi pun itu memang untuk yang intimate atau yang tamunya nggak banyak. Jadi kayak cuman maksimal 300 orang itu bisa pakai Ramasinta. Waktu itu juga pernah sih didekorin bagus sekali sama Ming Art. Dibikin full cover gitu ya Tante ya, full cover terus ada lorongnya. Terus habis itu round table di Walaupun ininya kecil, dalam. Iya, tapi dibikin bagus dan dekorasinya juga oke banget waktu itu. Ada yang ngadain di sini dan itu memang waktu itu konsepnya intimate. Jadi dia cuman kayak berapa ya? 10 meja. Itu kurang lebih berarti 100 orang. Jadi makan meja sih memang. Ciacu waktu itu family style. Terus dibikin gelap nuansanya, Iya, terus mainan lampu, cantik. Itu juga cantik. Tapi rata-rata memang Ramasinta ini untuk tempat akad atau pemberkatan. Nanti weddingnya di Grand Ballroom. Weddingnya di Grand Ballroom. Kadang ada juga yang akadnya di Emerald Garden, nanti weddingnya di Grand Ballroom. Karena Grand Ballroom sama Emerald Garden itu kan nyambung sebenarnya. Ya. Jadi begitu selesai dipakai akad, dekorasinya tetap di standby-in di situ. Jadi nanti begitu resepsi, acaranya bisa ngelebar tuh ke Emerald Garden. Betul. Gitu. Padahal di ballroom juga bukan hanya untuk wedding aja sebenarnya kalau di sini ya. Iya. Dan Ming Art pun tidak untuk dekorasi wedding aja. Betul. Banyak sekali kayak gathering perusahaan. Iya. Dan ya kita juga sering nge-MC dekorasi dari Ming Art juga sih sebenarnya seperti Gathering itu. perusahaan, ulang tahun, kitanan, wedding udah pasti. Apalagi? Apa aja bisa. Apa aja bisa. Pokoknya bisa ya. Bisa semua kok, tenang Oke. aja. Tapi dengar-dengar bahwa dari Resinda dan Ming Art itu ada collab yang akan menggemparkan dunia perweddingan di Karawang setelah tahun kemarin sukses dan saya salah satu menjadi MC-nya di pernikahannya itu ya. Betul.
Apa nih planningnya dari Resinda dan Ming Art ini? Nah, kita rencananya nanti tanggal 1 ke tanggal 3 Agustus 2025 kita akan mengadakan kembali Resinda Wedding Fair 2025. Lagi-lagi Ming Art yang mensupport acaranya, Resinda mengatur acaranya, dan kita akan jadikan ini wedding fair terbesar di Karawang. Jadi untuk vendor-vendor yang memang mau mulai melebarkan sayapnya, kayak tahun lalu tuh kita dapat ada vendor dari Bandung yang datang, ada vendor dari Cikarang, Jakarta, dari Subang, Bekasi itu juga ada. Jadi ayo dong yang di Karawang nih, mana nih? Kita berkumpul lagi nih nanti di RWF 2025. Nah, gitu. Balik lagi kita ke Ming Art masalah dekoran. Ada satu kesulitan nggak sih antara ngedekor di dalam ruang indoor ataupun di outdoor? Sebetulnya nggak apa ya, itu relatif sih ya. Paling kalau di outdoor itu sebenarnya balik lagi lebih ke lebih ke cuaca ya. Yeah. Betul. Itu udah pasti. Kalau di ballroom sih sama sekali nggak ada kesulitan sih. Apalagi loading di sini juga enak ya. Enak. Ya. Memudahkan ya. Betul. Memudahkan. Ya sekarang cuacanya nggak jelas soalnya. Harusnya di bulan-bulan susah ini. untuk diprediksi iya, ya. bulan-bulan ini soalnya kan harusnya udah nggak musim hujan nggak sih? Harusnya sih udah ke musim mulai semi ya. Semi-semi apa gitu ya? Iya, harusnya kan udah masuk. Kalau sebelum-sebelumnya udah masuk musim panas ya tante Musim ya. panas. Nah, tapi boleh nggak sih kasih rate-nya kalau untuk Ming Art itu sendiri? Sementara kalau di Resinda juga bisa nggak kasih rate-nya? Kalau misalkan lebih enakan mana nih? Apakah langsung satu paket dari Resindanya atau dari Ming Art-nya atau bagaimana gitu? Kalau di Resinda Hotel memang kita punya all in package dari Iya. Ming Art. Ya. Berapa tante? Tante takut salah saya ikutin. Nanti aja lah. Nanti aja pokoknya. Pokoknya Kalau hubungi aja bisa Ming Art. langsung DM aja ya. Betul. Sama nanti pasti pada saat Resinda Wedding Fair pasti ada special price, Betul. special package, extra discount itu pasti ada. Jadi buat calon-calon pengantin yang mau nyari wedding vendor atau wedding venue, wedding decoration, All in. untuk all in package bisa, atau hanya Resinda dengan Ming Art-nya aja bisa. Jadi semuanya customable lah. Bisa di customable, bisa dirubah-rubah, bisa di set apa aja kita bisa. Yang pasti venue-nya di Resinda, dekorasinya sama Ming Art. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih ya, kenapa sih harus milih Resinda gitu loh, Mbak Kay? Dari lokasi emang udah strategis banget. Iya. Dari makanan misalkan, seperti apa gitu. Kalau kenapa harus Resinda? Karena Resinda adalah hotel terbaik di Karawang. Salah satunya. Sebagai orang Resinda harus bilang gitu dong ya. Harus bilang gitu dong. Iya. Karena kita itu by Padma Hotel. Salah satu salah satu goals-nya Padma Hotel adalah menjadi hotel terbaik di areanya. Gitu. Ya pasti didukung oleh banyak faktor, seperti kita jaga kita punya kualitas makanan. Dari segi properti juga the biggest one gitu kan. Ballroom kita yang paling besar untuk di hotel gitu. 1.500 meter square dan bentuknya oval, cantik dengan chandelier yang sangat mewah. Terus kemudian kita punya parking space yang sangat besar. Ya. Jadi untuk tamu-tamu tuh semuanya nyaman ya tante. Jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan, parkirnya turun dari mobilnya. Terus kemudian yang pasti pride. Iya, pastinya harus seperti itu ya. Oke, Mami boleh kasih tips nggak sih buat teman-teman ataupun calon-calon pengantin ataupun keluarga kalau pada saat dia mau melaksanakan pernikahan? Ada tipsnya nggak dari Mami ataupun dari Reinhard? Apa sih harus diperlukan dulu gitu? Apakah mood boardnya dulu dikasihin ke Ming Art atau nanti diskusi dulu atau konsultasi dulu atau gimana? Mungkin banyak orang yang mengira Ming Art itu identik dengan mahal, dekor mahal, Nah, ya itu, kan? iya. Sebetulnya enggak loh, enggak mahal, ya. Karena kita memberi kesempatan sebetulnya kepada klien, khususnya yang mau konsultasi datang ke galeri Ming Art, untuk kita biasa tanya gini,
mau budget yang berapa, kita bisa ikutin loh. Iya. Jadi nggak harus ya, memang kita punya dekor yang eksklusif, bahkan ada dekor yang by request, ya bikin sesuatu dekor yang baru modelnya. Tapi sebetulnya ada dekor-dekor yang lebih murah lagi. Tapi mungkin mereka klien-klien itu kalau udah dengar Ming takut duluan gitu kan, nggak mau. Tapi sebenarnya kan walaupun mohon maaf pakai Ming harga sekian, tapi worth it loh. Kalau hasilnya tuh kan kita ngelihat hasil ya. Ada harga ya. Iya betul. Sama aku juga mau kasih masukan nih ya buat mungkin teman-teman klien yang mau cari hotel. Kan Resinda ini kan hotel terbaik di Karawang. Betul. Ya sebetulnya kan bintang 5 kan. Betul. Tapi Bintang 4. tapi sebetulnya harusnya bintang 5 karena borumnya yang besar gitu kan. Nah, tapi kan karena kita di kabupaten jadi kita bilangnya bintang 4. Bintang 4 rasa bintang 5. Betul. Tepatnya begitu ya. Sebetulnya untuk price list makanan itu masih oke dibandingkan dengan Jakarta ya kalau kita membandingkan. Nah, sebentar lagi ponakan aku mau merit. Dia di hotel bintang 5 di Jakarta. Harganya Jauh banget ya. Berapa ya? 3 kali lipat. Lebih 3 kali lipat lebih dari yang di Karawang. Harga perfectnya. Terlalu semangat Nah, makanya kalau untuk di Resinda sih oke ya. Harga makanannya. Itu menarik. Waktu itu aku pernah dapat klien. Ya. Dia itu dari yang satu, yang laki-laki groomnya itu dari Pluit, yang perempuan bride-nya itu dari Tangerang. Dan mereka aku pikir kan tadinya awalnya salah satunya mungkin ya orang Kerawang ya, ternyata enggak, dua-duanya itu orang Jakarta. Terus aku tanya, kok jauh-jauh sih ke sini, aku bilang gitu. Dan dia nyari dari Instagram. Pure dia dapat dari Instagram infonya. Terus kemudian aku bilang kok jauh-jauh banget ke Karawang. Aku pikir susah kan narik dari Jakarta ke Karawang. Terus dia bilang, "Iya Keisha, soalnya untuk hotel sebagus ini dan properti yang sebagus inilah, hotel sebagus ini di Jakarta tuh harganya udah nggak masuk akal." Menurut dia. Sementara dia bisa dapat di sini yang mungkin cuman sepertiga atau separohnya yang dia dapatkan. Kalau harga kayak di sini dibawa ke Jakarta, dia dapatnya hotel biasa-biasa aja. Gitu. Karena mungkin dari Jakarta ke sini kan aksesnya sekarang udah mudah banget sudah ya. Mudah, terus gitu. Udah nggak terlalu macet. Betul, karena udah ada jalan layang MBZ itu ya. Kan. Gitu. Jadi itu terbantu banget dan dia itu 100% tamunya datang. Jadi tadinya dia berpikir karena waktu itu acaranya itu 2 hari menjelang Natal. Jadi tanggal 25 Desember dia tuh acara tanggal 23. Iya. Dan dia khawatir, aduh tamu-tamuku pada datang nggak ya, aduh macet nggak ya, Keisha itu diomongin terus sama dia, kira-kira bakal macet nggak ya. Dan ternyata syukurnya semua tamunya datang dan ruangannya penuh. Siapa yang dia undang tuh semuanya datang. Nah, kalau misalkan Renhat, kalau misalnya ada yang request kayak kemarin weddingnya Luna Maya kayak di sini kan gardennya bagus banget nih. Betul. Dari sini. Iya, nah, betul. ada yang minta dekorannya kayak gitu gimana? Nganyamnya ya. Nggak ada nyaman gitu. Sebetulnya ya itu salah satu tantangan tersendiri ya. Yang pasti itu challenging banget sih. Kalau itu karena kalau aku lihat tuh itu melibatkan pengrajin-pengrajin ya. Apalagi kalau di sana tuh banyak ya tenaga ahli, orang-orang Bali asli ya yang sangat pakar-pakar gitu. Yaitu tantangan tersendiri sih. Tapi yang pasti, akan menyanggupi nggak biasanya? Kalau misalkan kok mau dong yang seperti ini gitu misalkan. Asalkan kalau balik lagi, asalkan ada budgetnya masuk, apa aja bisa. Betul. Apa aja bisa. Sanggup terus kalau Renhat. Iya betul. Iya itu betul sih. Yang udah sanggup terus. Yang penting budgetnya ada. Berarti kalau misalkan mau konsultasi ke Ming Art itu sendiri gratis ya? Gratis ya. Betul. Seperti yang di belakang kita ini juga ini dari Ming Art kan ini. Ini simple banget sebenarnya tapi looks-nya emang cantik kan? Cantik banget sih gitu kan. Makanya tadi kita nanya rate sih sebenarnya cuman belum dikasih tahu. Jadi kalau pengen lebih tahu lagi langsung DM aja. Ada Instagramnya Ming Art. Sebetulnya boleh aku tambahin ya. Sebetulnya kalau range harga itu kita balik lagi ke menyesuaikan budget klien ya. Gitu.
Oke, yang penting kalian DM dulu atau konsultasi dulu. Bisa langsung konsultasinya ke Miatnya atau langsung ke Bake juga boleh dong. Boleh. Biasanya nanti konsultasi ke Bake ketemu nanti dijelasin ya Bake ya. Ya. Atau mau nanti yang pernikahannya tahun depan bisa datang ke eventnya nanti Betul. di tanggal 1 ke 3 Agustus. 3 Agustus. 2025. Tuh, dapat bocorannya nanti banyak sekali diskon-diskon yang akan diberikan oleh acara itu pokoknya. Dan hadiah-hadiah yang menarik juga banyak. Wah. Pastinya kita akan ada hadiah-hadiah voucher, voucher menginap, voucher F&B, dan bisa menginapnya itu, vouchernya itu bukan cuma dari Resinda Hotel karena kita kan grup Padma ya. Ya. Jadi ada dari Padma Legian, dari Padma Ubud ada, Padma Semarang. Gitu. Jadi kita saling support semuanya. Jadi nanti kan weddingnya di sini, terus habis gitu honeymoonnya ke bisa ke Semarang, bisa ke Ubud, bisa ke Legian, bisa Bandung lagi tutup. Bandung lagi tutup renovasi 1 tahun. Jadi kalau mau nginepnya di Padma Bandung, tahan tahun 2026 ya nanti ya. Sekarang tahan dulu. Lagian ngapain ke Bandung kalau ke Bali bisa? Iya kan? Iya betul. Lalu yang tahun kemarin juga kan ke Bali ya kalau nggak salah ya. Itu dari- Dapat tiket pesawat yang itu dari penginapannya. Ming-Art. Itu langsung dari Itu Ming-Art all ya. package-nya Ming-Art Oh, dengan package-nya. Resinda. Tahun All ini package. ke Italia kalau nggak salah ya. Barcelona langsung. Turki, iya kan? Oke, jadi teman-teman kalau misalkan yang mau konsultasi langsung ke Miatnya atau ke Mbak Kenya langsung nggak 24 jam sih, yang penting jam kerja aja. Ataupun alamatnya di mana Mam? Kalau Miat sekarang? Kalau Ming-Art kita ada di Jalan Arif Rahman Hakim atau lebih dikenal dengan Jalan Niaga ya. Nomor 35. Itu dekat Rumah Sakit Dewi Sri sih. Oh iya, pokoknya patokannya Rumah Sakit Dewi Sri cari aja di situ ya. Deket ya. Oke, dan juga kalau ke Mbak Kay langsung di jam kerja hubungin aja langsung ke sini. Walaupun rata-rata ngechatnya bisa kapan aja sebenarnya. Selama aku masih bangun aku bales kok. Masih bisa direspon ya. Ya. Selagi masih bisa Kadang direspon ada pasti yang akan weekend. direspon. Saya liburan dulu gitu kan. Tapi biasanya aku kalau misalkan weekend kalau aku ada wedding aku standby. Pasti standby Ya, dong. nanti biasanya aku kasih tahu. Aku tanggal sekian ada wedding. Kalau kamu mau datang, biar sekalian bisa lihat ruangannya. Udah ada dekorasinya, jadi udah ada bayangan itu bisa. Tapi janjian supaya nanti bisa aku temenin. Karena kalau lagi wedding kan aku sibuk pasti ngecekin makanan, ngecekin apa segala macam. Tapi kalau udah janjian aku sempetin waktu. Ya karena memang kalau misalkan kita sudah lihat lokasi, mereka tuh tahu nih, oh pengen kayak seperti ini, wedding betul. dreamnya seperti apa, ataupun eventnya mau bagaimana dekorasinya atau bagaimana ya, lebih enak ya seperti Ya. itu. Jadi Karena seringnya orang klienku tuh datang ke situ masih belum ada bayangan mau seperti apa, tapi pengen di sini gitu. ya Aku tanya dekornya mau gimana? Aku belum tahu nih Kak, aku bingung Kak. Ada rekomendasi nggak Kak? Seperti apa bagusnya? Makanya aku bilang datang kalau lagi ada acara. ya, karena kalau misalkan kita ngadain acara di sini di Resinda, dekorasinya Mia tuh kayaknya bergengsi banget. Bergengsi. Baiknya dapat ya. Iya, pokoknya buat ya begitulah. Kalau boleh diajak mama papanya juga nggak apa-apa. Nanti aku yang Iya, dorong-dorong. nge-pushnya ya. Bisa kok diajak kong kali Iya, kong. karena memang kalau untuk sekarang ini yang nentuin itu biasanya ya pengantinnya. Betul. Gitu. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ming A dan juga dari Bake dari Resinda Hotel. Dan buat teman-teman seperti tadi jangan lupa nanti eventnya di bulan Agustus, dan yang mau konsultasi langsung aja bisa cek IG-nya ataupun langsung telepon ke Ming Art atau bisa konsultasi sama Bake. Dan ini adalah episode yang kesekian Hipapi bareng Sturada, dan yang pasti tonton terus di YouTube-nya kita ataupun di IG-nya kita. Terima kasih buat Tante Lina, Anhat, buat Bake. Kok bentar banget ngobrolnya? Belum ya? Dia nggak berasa ya. Terima kasih juga untuk dekorasinya bagus banget, dan juga buat Mary Carol yang udah support Ateria kita. Terima kasih buat tim yang sudah bertugas. Saya Dewa. Bye.